Bu, maaf Bu, Ibu di mute ya Bu. Ya Bu, maaf suaranya nggak ada Bu. Oh iya, maaf, maaf, saya lupa. Ya. Eh, ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk saat ini kayaknya belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi ingat ya, tadi eh, yang pertama apa? Yang pertama kita Ketua kelas. diminta untuk pilih ketua kelas. Yang kedua kita ada pertemuan ya 15 kali. Dan ke-16-nya biasanya UAS ya. Kemudian ada TB1 dan TB2 dan saya meminta kalian untuk memilih grup ya, kelompoknya masing-masing maksimal 3 orang ya. Kemudian yang keempat apa ya? Udah ya, itu aja ya. Dari tadi ya. Ada lagi nggak? Kayaknya ada yang nyatet nih. Itu kayaknya yang penting ya. Baik, nanti saya minta tolong kalau misalnya memang sudah ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas, tolong hubungi saya ya. Japri aja di WA. Kemudian juga apa namanya? Kita nanti mungkin akan banyak sekali saya meminta bantuan kepada ketua kelas gitu ya, semacam asisten saya ya di kelas untuk membantu berhubungan dengan teman-teman semuanya. Karena banyak banget nih, ada 80 orang ya yang ikut kelas biopsikologi dari kelas pagi dan kelas siang gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita mulai masuk ke materi ya yang sudah saya berikan kemarin. Oke, kelihatan ya. Hari ini kita akan bahas tentang pengantar biopsikologi ya. Eh, apa sih psikologi itu? Ada yang udah tahu psikologi itu apa? Mungkin kan ketika kalian mau masuk psikologi UMB kan kalian udah cari-cari ya. Sebenarnya psikologi itu ilmu tentang apa sih gitu? Ada yang mau menjawab? Ilmu tentang kejiwaan. Bu, Ilmu tentang saya kejiwaan. coba jawab, Bu. Apa? Ilmu tentang kejiwaan. Ilmu tentang kejiwaan. Oke, dari Raihana ya. Ada lagi yang lain? Bukan, Bu. Bukan dari saya tadi, Bu. Oh, dari siapa ya? Dari saya, Bu. Iya. Putri Nurhaliza. Iya, Bu. Oke, baik. Tentang kejiwaan. Berarti udah pernah baca-baca ya tentang psikologi. Terus yang lain ada yang mau nambahkan? Saya, Bu. Ilmu Siapa yang tuh? mempelajari tentang manusia, Bu. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ilmu yang mempelajari Saya tentang Bu. psikis dan mental manusia, Bu. Ilmu yang mempelajari tentang psikis dan mental manusia. Tadi siapa tuh? Ada yang cowok kayaknya. Mau jawab siapa? Mas? Udah kejawab Bu tadi Bu. Udah kejawab ya, sama ya. Oke. Sebenarnya kalau lebih spesifik lagi, sebenarnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Jadi perilaku kita, kalau yang tampak kita udah tahu lah ya, yang sekarang lagi duduk di depan komputer ini, yang bisa kelihatan wajahnya tuh saya bisa lihat tuh perilaku yang tampak kalian tuh lagi ada yang tadi sempat nyatet gitu ya, ada yang lagi bengong atau mungkin ada yang lagi ngobrol gitu, mungkin lagi uh, apa uh, ada ngobrol sama temennya kali ya seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan yang tidak nampak itu yang ada di dalam pikiran kalian, yang ada dalam otak kalian, atau emosi-emosi yang kalian rasakan itu termasuk yang perilaku yang tidak nampak. Dan itu semuanya dipelajari dalam psikologi.
Nah, kemudian apa itu biologi? Nah, tadi kan kita belajar ini ilmu apa yang sekarang kita pelajari kan biopsikologi ya, bukan psikologi aja gitu. Tapi biopsikologi gitu ya. Kalau yang biologi itu apa kira-kira? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Nah, tapi kenapa? Kan manusia itu kan udah makhluk hidup ya, pasti ya. Psikologi pasti mempelajari tentang manusia yang hidup gitu ya. Nah, ternyata ada unsur-unsur biologi. Kalau kita belajar kan biologi itu di dalamnya kita mempelajari tentang pencernaan gitu ya, tentang pernafasan gitu, tentang sistem syaraf juga ya. Nah, ternyata kenapa dihubungkan dengan psikologi ya, jadi namanya biopsikologi, itu bercerita tentang bagaimana pengaruh-pengaruh fisik pada manusia itu akan mempengaruhi psikologisnya gitu. Jadi misalnya nih kita sekarang kepanasan ya. Kalau di rumah kan belajar kan nggak enak ya panas-panas gitu ya. Nah itu ternyata panas tubuh kita ya yang kita merasa nggak enak nggak nyaman itu ternyata mempengaruhi misalnya mood kita. Aduh jadi malas belajar gitu misalnya. Aduh jadi pusing jadi nggak bisa mikir. Nah seperti itu. Atau aduh kayaknya kepingin melakukan sesuatu misalnya kita ngambil es batu dari dalam kulkas gitu ya. Nah terus itu termasuk perilaku yang dipengaruhi oleh fisik kita yang kepanasan tadi gitu. Seperti itu. Jadi kenapa kita belajar biopsikologi? Kita mempelajari bagaimana pengaruh biologis dari tubuh kita ya itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi ingat ya, namanya kan bio kan ya, biopsikologi. Ya, berarti biologisnya dulu dong yang mempengaruhi perilaku seperti itu. Kemudian juga berikutnya, baik kita masuk ke pembahasan yang lebih khusus lagi ya. Di sini apa itu biopsikologi ya? Menunjukkan ya biopsikologi itu menunjukkan pendekatan biologis pada psikologi ya perilaku manusia yang tampak dan tidak tampak. Jadi ketika perilaku biologis kita mempengaruhi perilaku psikologis kita ya pemikiran kita, perasaan kita gitu ya atau perilaku kita secara langsung ya maka ini masuk ke dalam ranah biopsikologi. Di tahun 1949 seorang ilmuwan yang namanya D.O. Hebb ya mengembangkan teori komprehensif pertama tentang bagaimana fenomena yang kompleks seperti persepsi manusia, emosinya, pikiran dan ingatannya mungkin diproduksi oleh aktivitas otak. Jadi semua yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, emosi-emosi yang kita rasakan itu ternyata aktivitasnya semuanya terpusat di otak kita gitu. Berarti kan biologis ya. Kalau kita ngomongnya tentang otak berarti kan biologis gitu ya. Nah, itu yang dikatakan oleh si Hebb ini ya, seorang saintis, seorang ilmuwan ya. Nah, kemudian dari tahun 90-an ternyata ilmu tentang otak itu berkembang banyak sekali dan akhirnya biopsikologi ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu menyatukan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu neuroscience lainnya. Neuroscience itu adalah ilmu tentang otak ya. Jadi kita belajar tentang otak nih sekarang nih dan sebenarnya sangat menarik sekali. Kalau kalian ada yang berminat belajar biologi itu sangat menarik sekali gitu ya. Kalaupun nggak berminat itu ternyata sangat penting sekali untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita jadi tahu kalau misalnya saya emosinya lagi begini, kira-kira kenapa ya gitu ya? Apa yang terjadi di dalam otak saya gitu? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa menghilangkan emosi-emosi negatif yang ada pada diri saya gitu. Nah itu pentingnya belajar tentang otak ya, terutama dalam biopsikologi. Nah ini ada hubungan antara biopsikologi dengan ilmu neuroscience lainnya. Yang pertama dengan neuroanatomi ya, studi tentang sistem syaraf ya, yang pasti karena kita belajar tentang perilaku, tentu perilaku itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf kita yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kita akan pelan-pelan belajar satu persatu. Yang kedua adalah neurokimia, studi tentang dasar-dasar kimiawi untuk aktivitas neural kita, aktivitas di dalam otak kita gitu. Jadi kayak misalnya
ternyata di dalam otak kita itu ada cairan kimia yang namanya dopamin, terus atau neurotransmitter ya, atau oksitosin gitu ya, yang ternyata mempengaruhi semangat kita dalam belajar gitu, atau mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita gitu, seperti itu. Nah, itu aktivitas kimiawi yang ada di dalam otak kita ya. Kemudian yang ketiga adalah neuroendokrinologi, studi tentang interaksi antara sistem syaraf dengan sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin ya? Sistem endokrin itu adalah sistem hormon ya. Kan kalian mungkin ini ya pernah dengar tentang apa namanya? PMS ya, premenstrual syndrome ya. Sindrom PMS nih gitu. Misalnya kalau lagi PMS lagi pengen haid ya atau pengen mens, itu rasanya pengen nabok orang gitu misalnya. Pengen marah-marah gitu ya. Kamu lagi PMS ya, mungkin tanyain kayak gitu. Ya. Nah, itu ternyata dipengaruhi oleh hormon kita. Nah, hormon ini kerjanya bukan cuma hormon ini ternyata pusatnya ada di otak. Ya, pusat hormon ada di otak. Nanti akan kita pelajari juga. Lalu dia ternyata juga ada di bagian-bagian tubuh kita yang lain. Misalnya hormon pencernaan, ada hormon untuk membantu pertumbuhan, ternyata ada juga. Hormon untuk pertumbuhan tulang itu ada juga gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelan-pelan belajar. Ini kayaknya kita belajar tentang kedokteran nih ya gitu. Lama-lama pengen jadi dokter ya. Kalau kita lihat memang dulu ya sejarahnya psikologi itu sangat erat kaitannya dengan ilmu kedokteran gitu. Makanya kan di kedokteran ada yang jurusan namanya psikiatri ya. Kalau mau jadi psikiater ya, psikiater itu juga ilmu tentang kejiwaan tapi dari sisi biologisnya gitu biasanya. Makanya kalau orang-orang psikiater ya, dokter yang ngambil S2-nya psikiater ya, spesialisasinya psikiater, mereka tuh bisa ngasih obat. Sedangkan kalau psikolog nggak bisa ngasih obat. Bisanya ngasih treatment atau ngasih terapi ya namanya, terapi perilaku ya. Terapi kognitif, terapi perilaku. Kemudian neuropatologi, studi tentang gangguan sistem syaraf. Jadi gimana kalau ada terjadi gangguan dalam sistem syaraf kita gitu ya. Biasanya kan sangat mempengaruhi juga dengan perilaku kita gitu. Lalu ada neurofarmakologi, studi tentang efek obat-obatan pada aktivitas neural. Ya, nanti kita juga akan belajar juga kalau misalnya kecanduan obat, bagaimana efeknya terhadap otak kita dan akhirnya pada perilaku kita tuh akhirnya seperti apa. Ya. Lalu ada neurofisiologi, studi tentang fungsi dan aktivitas sistem syaraf. Ya. Nah, itu hubungan antara biopsikologi dengan ilmu tentang otak lainnya. Nah, kemudian ada tipe penelitian biopsikologi. Ya, tipe penelitian biopsikologi itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama subjeknya manusia dan non manusia. Yang kedua bentuknya eksperimen formal atau non eksperimen. Yang ketiga bentuknya murni atau terapan. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang subjeknya manusia dan non manusia. Kayaknya kalau nggak salah ada ya di forum itu yang nanya sebutkan Ibu tolong sebutkan contoh eksperimen yang tidak bisa dilakukan kepada manusia gitu. Banyak sekali. Kayak misalnya kita mau bikin contoh efek obat-obatan pada perilaku. Nggak mungkin obat-obatannya itu langsung disuntikan kepada manusia kan? Ada nggak yang mau jadi kelinci percobaannya? Ya, yang kemarin ya vaksin COVID aja tuh banyak juga yang nggak mau kan. Jadi vaksin itu sebelum dikasih biasanya kan dicoba dulu ya di antara pertama mungkin ke binatang dulu. Setelah binatang ternyata pengaruhnya nggak ada, nanti diberikan kepada binatang yang lebih besar. Misalnya kalau yang tadinya tikus, nanti kelinci ya. Kemudian juga setelah kelinci baru mungkin kepada manusia, itu pun baru skalanya yang kecil, yang sedikit gitu. Setelah sedikit orang itu dicoba, ternyata efeknya positif, ya nggak ada efek negatifnya, baru dicoba ke banyak orang. Setelah dicoba ke banyak orang, mungkin 1000 orang gitu ya, baru nanti disebar ke masyarakat gitu.
setelah dinilai efeknya negatif atau positif gitu ya. Nah itu jadi eksperimen banyak sekali yang nggak bisa langsung diuji cobakan kepada manusia, ya. Terutama kalau yang ada hubungannya dengan penelitian yang bisa mengganggu ya emosi gitu ya, bisa mengganggu psikologi seseorang, itu nggak mungkin dilakukan langsung kepada manusia. Biasanya dilakukan kepada hewan. Kayak misalnya ada penelitian tentang tikus yang diberikan, ada 2 jenis ya, diberikan treatment 2 jenis. Yang pertama diberikan lingkungan yang bagus gitu ya, banyak mainannya, kemudian banyak hiburannya gitu ya, makanannya juga cukup. Nah yang kedua, tikus yang dimasukkan ke dalam ruang gelap, kemudian juga misalnya banyak alat setrumnya ya, berarti kan kalau setrum itu berarti ada efek negatif, maksudnya ada hal-hal yang menakutkan gitu ya, mengejutkan buat si tikus gitu ya. Nah itu nggak mungkin kan dikasih ke manusia gitu kan, percobaan kayak gitu. Coba bayangin ya, mau nggak, ada nggak orang yang mau dijadikan eksperimen masuk ke dalam ruang gelap, terus setiap kali dia salah melakukan sesuatu dia akan dikejutkan oleh listrik gitu, aliran listrik gitu. Nggak mungkin ya. Nah itu ternyata kalau misalnya diaplikasikan atau di hasil penelitiannya ya, ternyata tikus yang tadi lingkungannya kaya itu ternyata otaknya ternyata lebih besar, lebih bagus dan lebih sehat tumbuhnya. Sedangkan tikus yang masuk ke dalam ruang gelap yang dikasih banyak kejutan listrik gitu ya, setiap kali dia salah dalam melakukan sesuatu, ternyata otaknya lebih kecil dan mungkin tidak kelihatannya juga tidak sehat gitu kalau dilihat di dalam mikroskop gitu ya, seperti itu. Jadi itu kan ya sangat ini ya, sangat banyak sekali penelitian-penelitian yang ingin membuktikan ya dugaan-dugaan kita gitu. Kalau misalnya dikasih seperti ini bagaimana ya. Nah, ternyata manusia kalau dikasih lingkungan yang nggak buruk ya, yang lingkungan yang buruk, ternyata juga perkembangan otaknya juga akan berpengaruh ya, seperti itu. Nah, subjek manusia dan non manusia ya, non manusia pasti binatang ya, bukan makhluk halus ya. Nggak bisa ya makhluk halus. Nah, kelebihan subjek manusia pertama dapat mengikuti instruksi ya, kandang juga lebih mudah dibersihkan gitu ya, karena ya mereka bisa bersih-bersih diri sendiri gitu ya. Lalu murah juga biaya perawatannya. Sedangkan kelebihan subjek binatang, otak dan perilaku binatang lebih sederhana ya, tentu ya. Otak binatang itu beda sama otak kita manusia. Kita manusia itu dikasih yang namanya otak depan. Otak yang ada di depan kita yang namanya prefrontal cortex ya, itu adalah otak berpikir, otak yang bisa menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang hebat gitu ya, teknologi yang hebat. Kalau hewan dari dulu sampai sekarang kecuali Nabi Sulaiman ya yang ngerti bahasa hewan mungkin ya, tapi nggak ada yang bisa berkomunikasi dengan kita sampai sekarang gitu ya, hewan itu. Nah, lalu insight sering muncul dari pendekatan komparatif ya tadi ya, kayak misalnya tikus yang gelap, tikus yang ada di ruang gelap sama tikus yang ada di ruang terang itu kan beda perkembangan otaknya. Nah, manusia gitu juga ya di-compare ya, dibandingkan dengan manusia gitu ya. Nah, secara etika lebih mungkin melakukan penelitian terhadap binatang. Ya kan nggak etis ya kalau misalnya kita mau meneliti tentang efek narkoba kepada perkembangan otak gitu ya. Terus narkobanya langsung dikasih ke manusia kan nggak mungkin gitu kan. Pasti dikasih ke binatang dulu seperti itu. Baik, yang kedua, penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Eksperimen itu merancang 2 kondisi atau lebih yang akan dilalui oleh para subjek ya. Jadi misalnya di sini ada 2 macam nih yang eksperimen ya. Misalnya between subject design ya. Jadi beberapa kelompok subjek dites di dalam masing-masing kondisi ya. Jadi ada beberapa subjek. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang efek suara keras terhadap suara yang menakutkan gitu ya, atau suara yang
jangan yang menakutkan deh, mungkin nanti khawatirnya ada hubungannya sama masalah etis ya. Hubungan antara pemberian musik ya terhadap pengaruh pemberian musik terhadap tingkat prestasi matematik gitu misalnya. Ya kan berarti ada yang grup yang dikasih musik, ada yang enggak gitu ya. Nah, grupnya ini dua-duanya dipilih secara acak dan juga orang-orangnya harusnya yang sama misalnya levelnya gitu. Misalnya level matematika yang di kelas berapa gitu ya. Mereka nggak pernah ikut les matematika di tempat lain gitu misalnya. Nanti setelah misalnya seminggu mereka dikasih pelajaran matematik, kemudian juga dikasih musik ya yang satu kelompok ya. Akan dilihat hasilnya bagus apa enggak ya sambil dikasih musik. Kalau yang kelas yang lain yang nggak dikasih musik gimana hasilnya? Apakah ada perbedaan atau tidak gitu? Nah itu mungkin eksperimen ya. Nah kemudian within subject design itu adalah kelompok subjek yang sama dites untuk masing-masing kondisi gitu. Jadi misalnya kelompoknya cuma satu nih, tapi dikasih dua kondisi yang berbeda. Yang pertama mereka dikasih tes masih tema matematik tadi ya, dikasih tes, dikasih pelajaran matematik tapi nggak pakai musik, tapi yang kemudian di ini apa namanya dinilai gitu, diambil nilainya di tes gitu ya. Nah kemudian yang kedua dikasih musik, dikasih pelajaran matematik, lalu dites hasilnya seperti apa. Nanti dibandingkan antara yang tidak pakai musik dengan yang pakai musik, tapi dalam kelompok yang sama. Itu namanya within subject design. Lalu ada kuasi eksperimen ya. Yang non eksperimen ini yang pertama kuasi eksperimen. Di sini penelitian terhadap kelompok yang sudah terpapar kondisi yang ingin diteliti di dunia nyata ya. Misalnya alkoholisme atau orang yang kecanduan alkohol. Itu kan nggak mungkin kita ngasih orang alkohol dulu yang banyak sampai dia kecanduan terus kita teliti gitu, nggak mungkin kan ya. Tapi biasanya penelitian seperti itu dilakukan pada orang-orang yang memang sudah kecanduan gitu. Sudah pernah kecanduan alkohol atau sedang kecanduan alkohol, lalu biasanya mereka diteliti. Ya. Apa perubahan otaknya seperti apa gitu ya. Kalau di buku tuh ada kerusakan otak di bagian mana kalau orang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan seperti itu. Lalu berikutnya adalah studi kasus ya. Ya, studi kasus ini biasanya untuk kasus-kasus yang sangat khusus ya. Misalnya kalau di dalam psikologi itu multiple personality ya. Orang yang kepribadiannya itu banyak sekali di dalam satu tubuhnya gitu. Ini kan masalah yang sangat unik ya, studi kasus. Tapi tentu saja kalau studi kasus ini tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa hasilnya tuh tidak bisa dibandingkan dengan orang banyak. Karena kan kasusnya khusus seperti itu. Baik, yang ketiga adalah penelitian murni dan penelitian terapan. Kalau penelitian murni itu dimotivasi untuk untuk memperoleh keingintahuan peneliti ya, dimotivasi oleh keingintahuan peneliti dan tujuannya untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan penelitian terapan tujuannya untuk mewujudkan manfaat langsung tertentu bagi manusia ya. Jadi biasanya kalau penelitian terapan kita udah punya ada teorinya, terus kemudian teorinya ini apakah bisa diaplikasikan kepada masyarakat kita atau tidak gitu. Misalnya tentang teori triangle of love ya, segitiga cinta gitu ada ya di dalam psikologi perkembangan atau psikologi kepribadian mungkin ya, akan dibahas tentang segitiga cinta gitu. Nah, itu nanti akan diteliti gitu ya. Kira-kira teori ini kalau untuk orang Indonesia bisa diaplikasikan nggak ya segitiga cinta ini gitu. Karena cinta itu harusnya terdiri dari passion, kemudian juga ada prinsip, ada apalagi gitu ya, ada romantis gitu, seperti itu. Nah, divisi-divisi biopsikologi berdasarkan jenis-jenis penelitian di atas, biopsikologi terbagi menjadi 6 divisi, yaitu psikologi fisiologis ya. Jadi di sini mengkaji mekanisme neural atau syaraf perilaku melalui manipulasi otak secara langsung dalam eksperimen terkontrol. Jadi di sini pasti metodenya metode bedah dan metode elektrik ya. Jadi misalnya perilaku, kalau misalnya ada
monyet ya yang pernah diambil pusat emosinya. Ada dalam otak kita ada yang namanya pusat emosi yang namanya amigdala gitu ya. Dan itu diambil otak emosinya. Apa sih efeknya gitu terhadap si monyet ini gitu ya, terhadap si orang apa namanya ya monyet ya. Ternyata kalau orang yang diambil otak emosinya, dia itu cenderung sangat apa namanya agresif, terus juga nggak punya rasa takut. Jadi kalau otak emosi diambil, ternyata orang nggak punya rasa takut. Nah, mau ya nggak yang kayak gitu? Nggak punya rasa takut. Mudah-mudahan ya apa nggak mungkin gitu ya, karena ketika emosi kita nggak ada, kita nggak bisa survive juga ya, sulit survive gitu. Kalau nggak punya rasa takut, kita nggak bisa menilai apakah ini aman atau tidak gitu ya, karena main tabrak semuanya gitu. Lalu psikofarmakologi ya, fokus pada aktivitas neural dan perilaku dengan obat-obatan ya. Jadi tadi ya efek obat-obatan terhadap perilaku gitu, atau kalau dikasih obat ini kira-kira perilakunya jadi seperti apa gitu. Lalu misalnya orang yang terkena depresi ya, biasanya kalau ditangani oleh psikiater dikasih obat, namanya obat antidepresan ya. Yang tadinya dia sedih, terus malas melakukan sesuatu, ketika dikasih obat, maka dia akhirnya menjadi semangat lagi. Menjadi ada semangat untuk melakukan sesuatu gitu. Mau makan, mau mandi gitu ya. Yang tadinya nggak mau ya. Jadi ada obat antidepresan seperti itu. Nah, kemudian neuropsikologi, kajian tentang efek kerusakan otak pada pasien manusia ya. Ya misalnya yang tadi ya, kalau orang yang kecanduan alkohol, itu bagian otak mana yang rusak gitu. Dan efeknya apa pada perilaku manusia gitu ya, ketika otak tersebut rusak. Ternyata kalau orang-orang yang kecanduan alkohol itu biasanya pusat memorinya yang diserang, ya. Jadi lama-lama dia akan terkena apa namanya tidak bisa ingat ya, susah untuk mengingat sesuatu, ya, sulit untuk mengingat sesuatu. Dan akhirnya setelah itu menyerang ke seluruh bagian otak. Psikofisiologis mengkaji aktivitas fisiologis dan proses psikologi pada manusia, contohnya dengan menggunakan EEG. Ya. Jadi EEG itu elektroensefalogram ya, biasanya untuk melihat ya aktivitas syaraf ya di dalam diri kita ya. Nanti dan proses-proses psikologisnya gitu ya, itu juga ada dalam ilmu psikofisiologis. Kalau fisiologis itu fisik ya, berarti fisik kita itu pengaruhnya apa terhadap psikologis ya. Nah, kemudian neuroscience kognitif mengkaji proses intelektual dengan tingkat yang lebih tinggi seperti pikiran, ingatan, atensi, dan proses-proses persepsi yang kompleks ya, merekam gambar-gambar otak manusia yang hidup. Jadi di sini misalnya proses ketika kalian lagi belajar ini, proses apa sih yang terjadi dalam otak kalian gitu ya. Itu apa namanya ranah dari neuroscience kognitif. Bagaimana sih kalian mencoba untuk mengingat apa yang udah dipelajari ya? Misalnya bahasanya kan susah banget ya dari tadi gitu. Ada tentang neuron, ada tentang neural ya. Kemudian ada tentang hormon ya, segala macam gitu ya yang harus dipelajari di dalam biopsikologis ini. Kemudian psikologi komparatif itu membandingkan perilaku berbagai macam spesies untuk memahami evolusi, genetika, dan adaptasi perilaku ya. Jadi ini membedakan perilaku berbagai macam spesies ya. Misalnya untuk melihat apakah ada perubahan genetik pada spesies tertentu ya, efek dari perilaku manusia misalnya. Atau adaptasi perilakunya seperti apa. Kayak misalnya kita nih di zaman Covid ini, adaptasi perilaku kita tuh seperti apa ya gitu ya. Yang tadinya semuanya pada happy-happy keluar, tiba-tiba sekarang jadi happy di dalam rumah gitu kan. Seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi ranah dari ilmu psikologi komparatif ini. Nah, baik kita masuk ke sejarah psikologis ya, sejarah biopsikologi ya. Sebenarnya apa namanya, dari dulu ya orang-orang itu manusia selalu berpikir sebenarnya perilaku kita itu dipengaruhi oleh fisiologis atau badan tubuh kita, atau fisik ya, atau psikologis gitu, atau jiwa gitu. Nah,
kemudian dulu ya di abad ke-17 ternyata ada konflik antara ilmu pengetahuan dan gereja, di mana ilmu pengetahuan itu ya misalnya penelitian-penelitian sains ilmiah itu tidak terlalu diterima gitu oleh pihak gereja. Jadi gereja biasanya punya doktrin tertentu ya terhadap hal-hal yang bersifat ilmiah. Misalnya kalau dulu orang percaya bahwa bumi itu yang menjadi pusat, sedangkan matahari mengelilingi bumi gitu. Nah, kalau ada yang bertentangan teorinya dengan teori yang udah dikeluarkan oleh gereja, biasanya langsung dibunuh gitu, atau dihukum berat seperti itu. Nah, kemudian ini berusaha diatasi oleh seorang ilmuwan yang namanya Rene Descartes ya. Jadi dia bilang alam semesta ini terdiri dari dua elemen atau Cartesian dualism namanya, yaitu elemen fisik yang bekerja menurut hukum alam dan ini merupakan objek untuk investigasi ilmiah. Berarti ilmuwan nih yang wajib untuk mencari ya elemen fisik ini gitu. Kayak misalnya kan tadi ya badan kita itu yang fisik-fisik, pernafasan, pencernaan gitu ya. Kemudian kerja otak, aliran darah, hormon itu semua adalah wilayahnya orang-orang fisik gitu. Jadi yang bertugas untuk melakukan investigasi atau mendalami adalah ilmuwan, scientist gitu ya. Sedangkan human mind atau pikiran ya atau jiwa yang tidak memiliki substansi fisik yang mengontrol perilaku manusia dan tidak tunduk pada hukum-hukum alam adalah wilayah dari gereja. Ya, si Rene Descartes itu menyatakan hal seperti ini gitu ya. Jadi kayak misalnya yang sifatnya psikologis berarti wilayahnya gereja gitu. Kemudian itu yang pertama ya, perdebatan antara fisik atau psikologis ya. Yang kedua, apakah ilmu itu diwarisi atau dipelajari? Apakah perilaku itu diwarisi atau dipelajari gitu? Nature atau nurture ya. Nah, soalnya di zaman itu ya, di zaman dulu ternyata ada aliran-aliran ya. Misalnya kayak psikologi eksperimental awal di Amerika Utara berkomitmen pada sisi nurture. Jadi mereka bilang perilaku itu dipelajari loh oleh manusia gitu kan. Misalnya bayi yang baru lahir itu pasti dia belajar banyak hal. Ya. Dia nggak mungkin bisa langsung jalan, bisa langsung ngomong. Ya. Mereka percaya bahwa perilaku kita itu adalah semuanya dipelajari. Dan ini tokohnya adalah Bapak Behaviorisme atau J.B. Watson. Ini diingat-ingat nih ya namanya, karena kalian akan banyak ketemu nama ini nih. Ya, dalam psikologi ini yang terkenal, Bapak J.B. Watson. Kemudian di Eropa ada aliran etologi atau kajian perilaku di alam liar, yang mereka melakukan menjadi pendekatan dominan dalam kajian tentang perilaku-perilaku instinktif yang diwarisi. Jadi mereka tuh percaya bahwa perilaku itu warisan. Apa yang kita lakukan itu pasti menurun dari orang tua kita, seperti itu. Jadi nature vs nurture itu nanti akan kalian dapati lagi mungkin di kuliah perkembangan ya, di psikologi perkembangan atau psikologi umum juga akan dibahas lagi. Ya. Nah, bantahannya ya, pertama tentang dualisme Cartesian yang dilontarkan oleh Rene Descartes tadi, itu ternyata perubahan psikologis yang paling kompleks sekalipun dapat dihasilkan oleh kerusakan atau stimulasi terhadap bagian-bagian otak tertentu. Misalnya ada orang yang menderita asomatognosia. Asomatognosia itu dia merasa kehilangan anggota tubuhnya padahal masih ada gitu. Ternyata ada kasus seperti itu. Karena jatuh dari tempat tidur terus ada bagian sarafnya yang rusak ya di otaknya gitu ya. Sehingga dia satu bagian tubuh tertentu dia merasa itu bukan bagian tubuhnya dia. Hanya segumpal daging yang nempel gitu ya. Dan itu bukan bagian dari tubuhnya. Padahal masih ada di dalam tubuhnya itu gitu. Nah, itu berarti kan sikap dia yang merasa bahwa bagian tubuhnya hilang itu kan berarti kan perilaku yang bisa dilihat. Tapi ternyata yang rusak adalah bagian otaknya. Gitu. Makanya nggak bisa nih dualisme Cartesian itu nggak bisa diterima karena ternyata sangat berhubungan loh antara fisik dengan psikologis gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nature vs nurture ya. Itu yang mana gitu? Perilaku kita itu adalah hasil dari dipelajari atau hasil dari
keturunan, ya, dan seberapa banyak porsinya gitu ya. Nah, ternyata kita ketahui bahwa neuron atau sel-sel syaraf yang ada di dalam otak kita itu aktif sebelum mereka berkembang seluruhnya, ya, maksudnya sebelum menjadi sebelum sebelum otak kita utuh gitu ya, seperti yang sekarang kita miliki gitu. Itu ternyata sudah sangat aktif. Bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan, sedang berkembang gitu ya, otaknya juga masih berkembang, fisiknya juga masih berkembang, itu ternyata otaknya sangat aktif. Dan perkembangan mereka selanjutnya akan sangat bergantung pada aktivitasnya, yaitu dari pengalaman eksternal. Jadi artinya nature dan nurture itu saling bahu-membahu membuat kita berperilaku seperti sekarang ini. Saling tolong-menolong ya, saling bekerja sama gitu ya, sehingga kita bisa berperilaku seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya, perilaku merupakan produk interaksi dari 3 faktor, yaitu sumbangan genetik organisme yang merupakan produk evolusinya, ya. Jadi ada unsur genetik gitu, misalnya otak kita itu ternyata kerangkanya kita dapatkan dari orang tua kita gitu. Maksudnya ada gen orang tua kita di dalam otak kita kan pasti gitu ya. Jadi biasanya mungkin sedikit banyak kita mewarisi mungkin sifat-sifat orang tua kita gitu ya. Atau kadang-kadang juga kebiasaan mereka gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengalamannya, pengalaman kita ya. Sejak kita lahir sampai kita segede ini sekarang, itu membentuk perilaku kita sekarang. Lalu persepsinya tentang situasi saat ini. Jadi persepsi itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu ternyata juga ikut membantu perilaku kita. Gitu. Jadi perilaku itu kesimpulannya adalah hasil dari interaksi 3 faktor. Sumbangan genetik, ya. Kemudian yang kedua Bentar ya, ini mati. Yang kedua adalah hasil belajar, ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari persepsi, ya, persepsi yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian masuk ke evolusi manusia, ya. Di tahun 1859, Charles Darwin mempublish ya sebuah buku yang namanya On the Origin of Species. Ya, dia bilang makhluk hidup itu berevolusi dengan 4 bukti yang disodorkan. Pertama, ia mendokumentasikan evolusi itu dari catatan-catatan progresif fosil sampai lapisan geologis yang lebih baru. Jadi kan kalau fosil itu mungkin diambil per lapisan bumi ya. Dan itu biasanya akan terlihat dari zaman apa mereka itu muncul, ada gitu ya. Nah, biasanya dilihat apakah ada perubahan dari fosil-fosil yang muncul itu gitu. Kemudian yang kedua mendeskripsikan berbagai kemiripan struktural antara spesies-spesies yang hidup. Ya, jadi misalnya kemiripan kita dengan monyet apa gitu ya, manusia dengan monyet gitu ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perubahan-perubahan penting pada tanaman dan hewan peliharaan yang diwujudkan melalui program selective breeding. Selective breeding ini misalnya penggabungan 2 jenis hewan ya, jadi satu misalnya misalnya kucing Persia sama kucing kampung gitu ya, hasilnya jadi apa gitu ya. Kemudian ada proses evolusi finch atau sejenis burung kutilang ya, yang mereka itu ternyata ketika musim panas paruhnya itu berubah menjadi lebih panjang, lebih kuat ya, karena makanannya jauh lebih keras daripada musim dingin, seperti itu. Nah, si Darwin ini juga menyatakan tentang fitness atau kemampuan suatu organisme untuk bertahan hidup dan mengkontribusikan gennya pada generasi selanjutnya ya. Lalu evolusi dan perilaku ya, beberapa perilaku memainkan peran yang jelas dalam evolusi, misalnya kemampuan menemukan makanan, menghindari pemangsa dan melindungi anak-anaknya itu ternyata diturunkan gitu. Kalau misalnya dia sukses menemukan makanan atau menghindari dimangsa oleh binatang yang lebih kuat atau bisa melindungi anak-anaknya dari bahaya, itu ternyata diturunkan kepada generasi selanjutnya perilaku tersebut ya. Lalu dua perilaku yang penting untuk evolusi adalah dominansi sosial dan percumbuan. Ya, misalnya orang yang dominan secara sosial biasanya dia lebih survive dan
cenderung bisa mendapatkan pasangan yang juga dipilih ya oleh dia. Biasanya pasangannya juga adalah yang dominan juga ya, yang gennya baik ya. Kalau untuk percumbuan ini biasanya perilaku hewan ya di tempat-tempat tertentu ya, yang ternyata ketika mereka sudah hampir punah gitu ya jenisnya, misalnya burung yang satu dengan burung yang ini, ternyata kalau misalnya dua-duanya sudah hampir punah, mereka bisa menjadikan menghasilkan ya jenis burung baru ya, karena ada penggabungan dari dua jenis tadi. Nah, kemudian penelitian terhadap evolusi otak manusia, ternyata otak itu bertambah ukurannya selama evolusi ya. Dan sebagian besar pertambahan ukuran itu terjadi pada cerebrum atau otak besar yang ada di atas, paling atasnya. Otak itu kan terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama batang otak, yang kedua otak bagian tengah, yang ketiga adalah otak yang paling atas. Ya. Ternyata cerebrum itu, otak besar itu adalah otak yang paling pertumbuhan ukurannya itu paling besar. Lalu terjadi peningkatan jumlah konvolusi atau lipatan-lipatan permukaan cerebral atau otak ya. Kalau kita lihat otak itu kan kayak ada lipatan-lipatannya ya, bentuk lipatan gitu ya, yang banyak menambah volume otak cerebral. Nah, ini ada psikologi evolusioner ya, yang mungkin banyak juga peneliti yang mengacu pada ini ya. Yang pertama, sebagian besar mamalia cenderung membentuk ikatan perkawinan. Ya, jadi mereka itu biasanya sangat ya biasanya ikatan ketika mereka ingin menentukan kalau dia ada pasangan itu biasanya dengan bentuk ikatan perkawinan. Kecuali mungkin ya binatang-binatang tertentu yang mereka itu berganti-ganti pasangan, tapi kebanyakan tidak gitu ya. Kemudian ikatan perkawinan yang paling menonjol adalah poligini atau seekor jantan membentuk ikatan perkawinan dengan lebih dari satu betina ya. Dan penting bagi betina untuk kawin dengan jantan yang fit untuk menghasilkan keturunan yang fit. Nah, ini juga mungkin bisa diaplikasikan ya kalau yang ini ya. Nanti kalau misalnya kalian pilih pasangan, cari yang paling semuanya gitu. Kalau yang perempuan ya, bisa yang paling ganteng, paling mungkin kuat cara dia mencari uang gitu ya, untuk bisa survive gitu. Kemudian juga tentu juga yang perilakunya atau kepribadiannya bagus gitu. Ya. Mudah-mudahan bukan mimpi gitu. Tapi memang itu termasuk salah satu cara untuk menghasilkan keturunan yang fit. Ya, seperti itu. Ya kalau di dalam agama juga kan kita diminta untuk memilih pasangan ya yang paling bagus kan. Tapi kalau dalam agama tentu yang paling bagus terhadap agamanya gitu ya. Apakah dia dari keturunannya, dari kecantikannya, dari hartanya, dan dari agamanya. Tapi yang paling penting adalah mencari orang yang paling baik agamanya gitu ya. Kalau di dalam hadis Nabi ya. Nah, kemudian 3% spesies mamalia termasuk manusia pada dasarnya monogamus. Ya, jadi sebenarnya monogami itu ya itu merupakan habit dari 3% mamalia gitu ya. Salah satu ciri khas monogamus ini adalah setiap betina berusaha menjauhkan betina lainnya dari pasangannya gitu ya. Jadi nggak boleh deketin ya, ini pasangan saya gitu. Nah, ini ada tentang genetika Mendelian. Mungkin kalau ada yang belajar di biologi ya, bagaimana ada penggabungan antara gen yang satu dengan gen yang lain. Kayak misalnya kalau orang tuanya nih, yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya keriting. Nah, terus anak-anaknya gimana gitu. Ternyata ada kalau misalnya masih generasi kedua, anak-anaknya langsung itu biasanya mereka ada yang pembawa ya carrier rambut keriting sama 1% ya dari 1/4 dari 25% ya, 1/4 dari itu adalah yang dominan enggak semuanya keriting, semuanya carrier ya, karena kan gabungan dari gen lurus dan keriting. Nah, kalau misalnya nanti nikah ya, misalnya yang carrier itu nikah dengan yang carrier juga yang sama-sama punya
ada kemungkinan anaknya itu akan ada yang keriting gitu. Di antara yang lurus, yang lurus ya, atau setengah lurus, atau ada lagi yang keriting gitu ya. Nah, di sini ada catatannya ya, ada 2 macam faktor yang diturunkan oleh setiap sifat dikotomis ya. Kalau di sini penelitiannya si Mendel ini penelitiannya dengan kacang ya, jenis kacang-kacangan gitu. Ada yang kuning, ada yang hijau. Setiap organisme memiliki 2 gen untuk setiap sifat dikotomisnya. Jadi apa yang dominan ya, sifat yang dominan. Pada organisme heterozigot, salah satu sifat genetik mendominasi yang lain. Ya, berarti kalau yang heterozigot, kalau yang tadi monozigot ya, yang sama-sama misalnya sama-sama kuning kuat dan hijau kuat gitu ya, terus nikah nih, maka anaknya akan heterozigot gitu ya, yang tadi karir itu ya, ada yang gen kuning, ada yang gen hijau, sama-sama membawa gen kuning dan hijau. Kemudian bahwa untuk setiap sifat, setiap organisme mewarisi salah satu di antara 2 faktor ayah dan salah satu di antara 2 faktor ibu. Ya. Nah, ini juga tentang pembelahan kromosom dan pembuahan. Ini ada filmnya ya di YouTube. Sama juga Mendelian ya. Kalau misalnya kalian sempat, tolong dilihat YouTube-nya. Dilihat filmnya tentang genetika Mendelian. Mudah-mudahan masih ada ya. Sama juga tentang pembelahan kromosom dan pembuahan. Ini juga silahkan dilihat di YouTube ya. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Lumayan banyak ya. PPT-nya sampai 21. Bingung? Ya. Penyebab. Oh, ini Arif. Dari Arif ya. Gangguan jiwa karena ada gangguan syaraf. Ya. Jadi memang sebentar, saya ganti posisi dulu ya. Ini saya matikan dulu ya. Jadi kalau yang namanya gangguan perilaku ya, oke. Tadi yang namanya gangguan perilaku, ya, perilaku manusia atau gangguan jiwa itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Tapi biasanya ada hubungannya dengan tingkat kerusakan di otaknya gitu ya. Kayak misalnya orang yang orang yang gila itu kalau dalam bahasa psikologinya itu skizofrenia ya. Nah, itu nanti sebenarnya masih ada atau enggak ya dalam pembahasan, tapi di semester sebelumnya itu sempat dibahas gitu ya tentang skizofrenia. Skizofrenia itu adalah salah satu jenis gangguan jiwa, gangguan perilaku yang kalau kita bilang ya dalam bahasa umum adalah orang gila. Itu namanya skizofrenia. Nah, kalau dalam ilmu biopsikologi ya, dalam biopsikologi itu dibahas, ternyata ada beberapa ilmuwan yang menemukan bahwa ada di dalam otaknya itu ternyata dopamin atau salah satu neurotransmitter ya atau cairan kimiawi di otak itu bekerja lebih aktif daripada orang yang biasa gitu. Makanya kalau orang yang terkena skizofrenia ini atau orang yang terkena gangguan jiwa, mereka nggak bisa diterapi perilaku biasa gitu. Tapi pertama kali harus diseimbangkan dulu kerja dari cairan-cairan kimiawi yang ada di dalam otaknya. Ya. Biasanya itu pakai obat. Nah, makanya kalau orang yang udah skizofrenia, apalagi udah parah ya, misalnya udah sering marah-marah atau sampai melempar-lempar barang atau sampai mencelakakan orang lain, itu harus udah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa gitu, karena yang pertama kali diterapi itu adalah fisiknya dulu, secara fisiologis dikasih obat dulu untuk menstabilkan ya kerja hormon yang ada di dalam otaknya, terutama hormon dopamin tersebut.
Nanti setelah dia udah stabil, baru diikuti dengan terapi perilaku. Terapi perilakunya biasanya mencakup ya bagaimana dia diajarkan untuk memanage stres, ya manajemen stres, kemudian juga emosi, ya manajemen emosi, ya seperti itu, yang bisa memicu terjadinya gangguan kejiwaan tadi, seperti itu. Gitu tuh. Tadi siapa yang nanya ya? Mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Bu, eh, kalau gangguan saraf yang disebabkan karena kecelakaan itu gimana, Bu, cara memperbaikinya? Nah, itu juga kecelakaan juga setahu saya ya ada dalam pembahasan khusus ya. Kalau dulu, kalau sekarang saya lupa kayaknya dihilangkan gitu karena itu mungkin akan dibahas di mata kuliah yang lain gitu ya. Memang ada misalnya kerusakan otak yang akibat dari kecelakaan. Misalnya tadi ya apa namanya karena trauma atau terbentur benda keras gitu ya. Kecelakaan biasanya kan terbentur dashboard mobil ya atau ya mungkin juga ya macam-macam lah ya yang bisa yang biasanya yang menyebabkan trauma di dalam otak gitu ya. Itu tergantung bagian mana yang rusaknya gitu di dalam otak itu. Karena setiap bagian otak itu ternyata melakukan fungsi masing-masing gitu. Meskipun mereka saling bekerja sama seperti itu. Gitu Mbak. Dan mudah-mudahan bisa Jadi dibantu ya. amnesia itu termaksud gangguan syaraf ya, Mbak? Bu. Amnesia itu biasanya ada hubungannya dengan gangguan di dalam otak yang melibatkan bagian otak yang berhubungan dengan memori, ya, memori. Baik itu efek dari pengaruh dari otak emosinya, maupun memang ada gangguan di dalam otak memorinya. Otak memori itu kalau di yang banyak bekerja adalah hipokampus. Tapi biasanya dia berhubungan erat dengan otak emosi yang namanya amigdala gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena amnesia, terus dia misalnya ada traumatic experience ya, ada peristiwa traumatik dan kemudian dia lupa gitu terhadap memori di masa lalu gitu ya. Itu berarti mekanisme otak dia untuk survive, untuk melindungi dirinya gitu, supaya nggak pecah ya. Secara apa ya? Kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya pecah kepribadian itu jadi pecah gitu atau mungkin jadi gila gitu ya seperti apa ketika terjadi guncangan psikologis yang sangat besar seperti itu tergantung gitu ya Mbak Raihana. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ini saya khawatir berat ini buka ini ya forum. Yang di forum itu mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Kayaknya saya belum buka semuanya, tapi baru sebagian aja baca pertanyaan di forum gitu ya. Apa namanya? Mudah-mudahan dari penjelasan tadi sudah lebih jelas gitu. Maksudnya sudah dibahas mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan sebelumnya gitu ya. Bagaimana? Nah, trauma masa lalu sangat sulit dilupakan. Jadi memang uh, itu bagian dari fungsi ya kerja otak kita ya sebenarnya. Uh, apa namanya? Manusia itu memang meskipun punya trauma ya, ada orang yang kemudian dilupakan sebagai bentuk dari survivalnya supaya nggak pecah tadi, atau ada orang yang mungkin kuat berarti dia nggak lupa dengan kejadian tersebut. Nah, ini sebenarnya yang namanya trauma itu mungkin nggak harus dilupakan gitu. Yang perlu dilakukan adalah kita menterapi diri kita untuk bisa menerima pengalaman yang bikin ya pengalaman traumatis tersebut ya, menerima kemudian memaafkan diri kita atau memaafkan orang lain gitu ya yang melakukan kezoliman gitu ya atau apa namanya menyakiti diri kita gitu. Dan itu lebih sehat dibanding kalau kita nggak bisa melupakan terus kita bawa-bawa terus itu luka itu gitu ya. Traumatic experience itu.
Tapi kalau misalnya kita nggak bisa datang ke psikolog ya untuk dibantu untuk mengatasi traumanya tersebut. Gitu ya. Itu Mas Agung ya. Ya Ibu, terima kasih. Oh ini perempuan nih, Agung Budi. Laki-laki kan ya? Atau pakai punya orang ini? Bu, saya mau nanya, biasanya kan kalau orang udah stres gitu kan dia ngelampiasinnya ke ngelukain diri dia sendiri. Itu cara nyembuhinnya gimana ya Bu, biar dia tuh setiap stres dia nggak melukai diri dia sendiri. Nah, itu nggak setiap orang, berarti itu orangnya bermasalah ya. Kalau melukai diri sendiri. Jadi memang mekanisme pertahanan diri kita ya secara psikologis itu macam-macam. Salah satu caranya mungkin itu tadi melukai diri sendiri. Tapi itu cara yang tidak sehat sebenarnya. Cara yang tidak sehat gitu ya. Karena semakin dia melukai dirinya sendiri, biasanya juga akan semakin berat. Maksudnya efeknya itu lama-lama kan semakin lukanya itu semakin berat gitu loh. Yang tadinya mungkin ringan-ringan aja, terus lama-lama jadi berat. Nah, kenapa dia sampai bisa melakukan hal itu gitu? Karena mungkin dia tidak diajarkan cara yang lain untuk menetralisir atau untuk merilis, melepaskan stresornya itu gitu. Apakah dia nggak punya teman cerita gitu ya? Ataukah dia mungkin nggak percaya sama orang, saking nggak percaya sama orangnya semuanya dipendam sendiri gitu ya? Oh, sebentar. Ini di sini kebetulan lagi nggak bagus ya net apa karena lagi hujan. Di sana hujan nggak? Hujan Bu, hujan Bu. Di sini banyak jadi Hujan gede di sini Bu. Enggak, Bu. udah hujan ya. Di sini masih mendung-mendung aja. Ya, jadi yang mainnya ini komputer saya justru ini mati nih. Tapi masih ngerekam ternyata. Oke, gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya, memang dia harus datang ya ke konselor atau ke psikolog ya untuk mencari cara-cara yang sehat dalam merilis ya, untuk merilis atau melepaskan stresor-stresor tersebut gitu. Karena kalau enggak lama-lama dia akan masuk ke dalam ya lama-lama ya biasanya bunuh diri gitu ya. Karena dia semakin nggak puas dengan cara yang biasa gitu ya. Bahkan mungkin ada perasaan sakit hati atau perasaan ya tertekan gitu ya. Karena tidak dapat perhatian dari sekelilingnya, akhirnya dengan cara yang lebih tragis lagi gitu, seperti itu. Atau dia nggak tahu lagi harus melakukan apa ya, bisa jadi akhirnya jatuhnya ke dalam depresi gitu, seperti itu. Makanya kalau udah sampai melukai diri sendiri itu berarti harus butuh pertolongan. Butuh pertolongan orang yang ahli yang mau mendengarkan, yang bisa sama-sama mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Iya. Itu tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Bentar ya. Atau ngomong aja kali ya. Ini kayaknya agak susah nih. Gimana kalau ngomong aja? Yang tadi bertanya. Oh iya, dari Lailatul Badiah ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya apabila seorang anak terlahir dengan keadaan berkebutuhan khusus, apakah hal tersebut dampak dari kesalahan meosisnya atau adakah hubungannya dengan neuropatologi? Iya, kalau berkebutuhan khusus ya, berarti dia ketika pembuahan ada terjadi kesalahan, ya, terjadi kesalahan dalam proses penggabungan antara RNA dan DNA gitu. Penggabungan antara ya. Nah, itu ada di di uh, yang di film itu ya, yang di YouTube itu ya. Jadi sebenarnya di buku juga ada penjelasannya. Ya, misalnya biasanya kalau orang yang
ya memang misalnya pasangan-pasangan yang usianya sudah di atas 40 terus memiliki anak itu biasanya resikonya lebih besar gitu ya. Lebih besar apa? Lebih besar sehingga terjadi apa namanya? Pembelahan kromosom yang tidak sehat gitu. Tidak sempurna atau mungkin ada kelainan gitu ya. Meskipun nggak semua, maksudnya nggak semua seperti itu gitu. Tapi resikonya lebih besar. Jadi biasanya dalam proses pembuahan apa namanya penggabungan tadi ya kromosom tadi ya. Iya tadi pertanyaannya siapa lagi nih? Banyak orang yang memang sedih atau sedang terpuruk lalu dia bilang bahwa dia itu depresi. Sebenarnya apa orang yang sedih galau itu kadang dikatakan depresi? Sebenarnya apakah yang jadi acuan bahwa orang itu mengalami depresi? Jadi memang ini depresi itu termasuk salah satu gangguan perilaku ya, gangguan perilaku yang dia itu punya ada cirinya gitu, ada standarnya menurut standar dari apa ya namanya ya. Jadi ada buku panduan khusus ya yang kalau misalnya di dalam buku acuan itu udah terpenuhi standarnya maka orang ini disebut depresi. Biasanya kalau dia mengalami kesedihan yang terus-menerus ya, kemudian nggak mau melakukan apapun, hanya tidur aja sambil sedih terus ya, sambil menangis misalnya, atau dia sampai nggak mau ngapa-ngapain ya, nggak mau makan, nggak mau mandi ya, nggak mau ketemu orang ya, nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol sama orang-orang yang datang ke dia dalam waktu 6 bulan, maka dia biasanya udah bisa apa namanya dinilai sebagai depresi. Tapi kalau belum sampai situ, belum itu namanya sedih biasa gitu ya, atau galau biasa gitu. Nah itu biasanya orang yang bisa menjudge atau menilai bahwa orang ini terkena gangguan tertentu bukan orang biasa, bukan orang-orang yang ya misalnya kita gitu ya, tetapi psikolog atau psikiater yang memang mereka sudah benar-benar memahami ya ciri-ciri dari gangguan-gangguan tersebut. Kemudian ingin bertanya, orang yang kecanduan alkohol apa bisa disembuhkan? Kalau bisa gimana caranya mengobati orang yang kecanduan alkohol? Ya, nah alkohol ini juga sekarang ini bisa jadi momok juga buat kita gitu ya, karena apa ekspansi dari barat itu sangat besar gitu ya, dan mungkin juga dijual murah juga kali ya, saya juga nggak tahu ya maksudnya bagaimana mereka bisa mendapatkan minuman keras tersebut gitu, tapi biasanya banyak sekali gitu ya kasus-kasusnya, karena kalau misalnya di kampus juga kalian juga perlu hati-hati gitu ya, bukannya apa-apa ya, kalau pertama mungkin kalau dari sisi agama itu pasti udah haram ya, jatuhnya dosa besar. Terus yang kedua itu bisa merusak otak. Kalau misalnya kita udah kecanduan, itu udah lama gitu ya, itu bisa merusak otak. Bahkan bukan cuma bagian-bagian tertentu, tapi dia bisa menyebar ke bagian-bagian yang lainnya, ke seluruh fungsi otak. Belum lagi misalnya gangguan liver ya, gangguan hati, kemudian juga gangguan apa namanya pencernaan juga ya, karena yang diminum minuman keras coba, minuman ringan atau minuman yang segar aja itu bisa apa namanya, mungkin kalau tidak tidak porsinya nggak cukup ya nggak bagus gitu ya, itu bisa merusak juga ya tubuh kita seperti itu. Jadi memang eh, bagaimana orang-orang yang kecanduan alkohol ini bisa disembuhkan atau tidak ya, sebenarnya sih bisa gitu ya, direhabilitasi gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah kemauan dari orangnya tersebut, apakah dia mau benar-benar sembuh atau enggak gitu. Kalau mau sembuh berarti yang harus diperbaiki bukan cuma yang diterapi itu bukan cuma perilakunya saja, tetapi juga dia harus mungkin pindah dari lingkungan yang jelek itu gitu. Pindah masuk ke dalam lingkungan yang bagus, kemudian dia benar-benar memproteksi dirinya dari pengaruh-pengaruh untuk kembali ke minuman keras gitu ya, maka dia akan bisa
sembuh dari kebiasaan yang buruk tersebut gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah jam 5 ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, beberapa kelainan jiwa bisa disembuhkan karena Alzheimer. Kenapa Alzheimer itu tidak bisa disembuhkan? Nah, Alzheimer ini adalah jenis kerusakan otak yang sifatnya permanen. Ya, biasanya dia terjadi pada orang-orang yang sudah tua, ya. Nah, networknya loss ya. Ya, Alzheimer itu tadi kedengeran nggak suara saya? Dengar, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Jadi memang orang yang sudah tua, ya, atau memang memiliki kerusakan otak yang akhirnya menyebar, yang lama-lama ya udah lama-lama sampai dia nggak bisa melakukan apa-apa, gitu, sampai dia meninggal dalam keadaan otak yang sudah rusak, gitu ya. Dan itu memang penyakit terminal, gitu ya, Alzheimer itu. Jadi pelan-pelan, makin lama makin rusak. Mungkin pertama yang diserang adalah pusat ingatannya, kemudian lama-lama mungkin perilaku-perilaku yang lain ya, mulai dari nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum, nggak bisa buang air sendiri gitu ya, akhirnya lama-lama sampai meninggal seperti itu. Tadi pertanyaannya apa lagi? Perbedaan depresi dengan stres. Orang yang stres itu, kita semua tuh pernah stres, kita semua pasti pernah stres. Dan stres itu ada yang positif, ada yang negatif efeknya. Kalau stres yang positif, ketika kita sedang dalam tekanan, kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk bekerja. Misalnya kalian nih disuruh presentasi, itu kan sebenarnya stres ya, stresor ya, tekanan gitu kan. Nah itu ketika kalian mengerahkan semua kemampuan supaya bisa melakukan presentasi yang bagus, itu namanya stresor positif gitu. Tapi kalau misalnya stres terus akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, itu adalah stres negatif. Dan tidak semua orang yang stres dalam waktu yang lama itu dia akan mengalami depresi, enggak, tergantung orangnya gitu. Bahkan kalau di dalam biopsikologi ya ada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa yang namanya depresi itu ada mungkin faktor genetiknya, keturunannya gitu. Jadi kalau misalnya punya mungkin saudara atau orang tua gitu ya, atau kakek atau nenek yang pernah depresi, kita berarti punya gen depresi ya, kemungkinan gitu ya. Nah, tapi itu bukan berarti kita bakal terkena depresi juga, enggak. Tapi tergantung juga dari manajemen emosi kita, manajemen stres kita, gitu ya, kemampuan kita dalam mengatasi masalah, gitu. Seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan di depan kita langsung orang yang sudah candu melakukan minum alkohol atau sejenisnya. Nah, ini orang yang kita kenal atau enggak gitu ya. Soalnya orang yang kecanduan alkohol itu kadang-kadang juga berbahaya gitu. Bahkan banyak juga KDRT itu disebabkan oleh gangguan alkohol. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak kenal ya kita berusaha untuk menghindar aja daripada nanti bahaya ya, apalagi perempuan gitu. Tapi kalau misalnya itu orang yang kita kenal, ya, kemudian termasuk dekat dengan kita, ya kita bisa nasihati, ya kita kasih tahu aja ini loh, kalau misalnya kamu kecanduan alkohol, otak kamu lama-lama bisa rusak gitu. Bukan cuma otak aja, badan kamu juga lama-lama bisa rusak. Ya. Alkohol itu banyak dihubungkan dengan kerusakan mengakibatkan darah tinggi, kemudian juga stroke ya. Terus juga mungkin ya gangguan hati ya, hatinya kan berat kan harus kerjanya gitu, karena harus membersihkan racun-racun yang ada di dalam alkohol itu gitu. Dan alkohol ini adalah zat yang paling gampang terserap di dalam dalam darah kita gitu, masuk ke dalam otak dan mengganggu fungsi otak. Makanya kalau orang yang terkena yang minum alkohol itu sering nggak sadar kan, nggak inget apa yang terjadi ketika dia minum alkohol, karena memang yang diserang adalah pusat berpikir kita gitu, kemampuan otak kita untuk berpikir mana yang benar mana yang salah gitu ya. Bisa jadi misalnya kalau misalnya dalam kondisi dipengaruhi alkohol terus membunuh orang, bisa aja gitu, nggak inget gitu apa yang dilakukan, atau memperkosa gitu, melakukan
perbuatan jahat kepada perempuan, itu juga nggak ingat gitu. Seperti itu. Kemudian Ibu izin bertanya, tadi beberapa percobaan itu diuji coba pada binatang. Tapi apa setiap percobaan itu boleh diujikan pada binatang atau tidak semuanya boleh diujikan pada binatang? Maksudnya seperti ada syarat dan ketentuannya. Ya, terima kasih. Ya, memang ini masuk dalam kode etik ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan uji coba pada binatang itu juga harus benar-benar kita ada yang namanya form consent untuk kode etik gitu. Kita minta persetujuan kode etik pada pihak tertentu gitu misalnya. Kalau misalnya kita mau pakai hewan gitu ya, apalagi pada manusia gitu. Seperti itu. Kalau pada manusia kita harus benar-benar memberitahukan tujuan dari penelitian kita apa, nanti kalian akan melakukan apa selama penelitian seperti itu. Nah, kalau dalam hewan misalnya pada tikus gitu ya, itu juga harus benar-benar diperhatikan ya tikusnya gitu. Ya, diperhatikan tikusnya. Kemudian juga malah kalau misalnya ada ya saudara saya yang melakukan penelitian di Jepang itu, dia pakai tikus gitu ya. Nah, itu tikusnya itu kalau misalnya udah habis dipakai untuk peneliti kan pada mati tuh ya. Nah, itu ada yang namanya penguburan tikus, ada upacara penguburan tikus di labnya itu. Jadi tikusnya dikuburin tapi ada upacaranya gitu ya. Pakai apa namanya ngundang pendeta gitu, pendeta kuil ya, pendeta kuil seperti itu. Oke. Ibu, maaf. Ya, Pertanyaan benar. saya belum terjawab, Bu. Apa Eh, tuh pertanyaannya? kan gini, Bu. Terkadang orang yang ngalamin gangguan perilaku sering dikaitkan dengan kurangnya spiritual. Lalu bagaimana psikolog tersebut dalam perspektif agama, Bu? Oke ya, gangguan perilaku ada hubungan dengan spiritual. Jadi gini, sebenarnya banyak penelitian-penelitian yang berusaha untuk menemukan antara tingkat religiusitas gitu ya, misalnya dengan kesehatan mental seseorang. Kalau dalam psikologi itu yang umum disebut psychological well-being. Ya. Dan ternyata selalu positif gitu ya. Ada hubungan yang positif antara tingkat religiusitas dengan psychological well-being. Nah, terus ada juga penelitian apa sih sebabnya gitu. Kenapa orang yang religius biasanya psychological well-being-nya atau mentalnya tuh sehat gitu ya. Kesehatan mentalnya tuh bagus. Ya, kalau orang yang religius biasanya religiusnya tuh bukan cuma juga bukan cuma perilaku ya, tapi dia memang memahami kenapa dia melakukan itu, kenapa dia melakukan sholat, kenapa dia melakukan ya berdoa ya kalau yang bukan beragama Islam gitu ya, kenapa dia ya melakukan ibadah-ibadah gitu ya, dia memahami itu dan dia merasakan ada pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa gitu. Kenapa? Ketika misalnya dia dapat masalah, pasti kan selalu dikembalikan kepada yang maha kuasa. Oh, ini adalah takdir dari yang maha kuasa. Saya harus belajar untuk menerima takdir ini. Kemudian saya harus berusaha untuk mengatasi bagaimana supaya efeknya itu tidak merusak ya jiwa saya atau jiwa orang-orang yang ada di sekitar saya. Gitu. Itu kan bagian dari ajaran agama. Ya. Kalau dia memahami agamanya seperti itu, biasanya secara mental dia pasti sehat juga gitu. Ya. Oke. Begitu ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti mungkin kalau misalnya Danisa tertarik ya bisa aja nanti bikin penelitian tentang hubungan antara religiusitas dengan tadi ya kesehatan mental ya atau psychological well-being ya atau ketenangan gitu ya seperti itu. Baik, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah ya, cukup ya. Mudah-mudahan sudah semuanya dijawab pertanyaannya. Yang belum terjawab ya mungkin yang belum ini ya. Saya tadi lupa ada di mana, tapi saya pernah baca tentang ya tadi kelainan kromosom ya, kelainan kromosom terutama kromosom X gitu ya misalnya, sehingga
Sehingga misalnya anak yang dihasilkan itu menjadi Down syndrome ya. Jadi replikasi kromosomnya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana ketika antara kromosom dari ayah dan ibu ya, itu ada kombinasi kan antara kromosom ayah dan ibu gitu ya, RNA dan DNA-nya, dan itu ternyata saat itu terjadi peristiwa yang luar biasa di dalam perjalanan calon bayi itu gitu ya. Dan ini ternyata pas banget saat terjadi proses pembentukan otak gitu. Jadi misalnya efek yang dihasilkan anak-anak yang terkena Down syndrome gitu ya. Seperti itu. Biasanya ada hubungannya sama retardasi mental gitu. Seperti itu. Baik. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita sore ini. Semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar biopsikologi ya. Memang agak sulit gitu ya. Saya aja ngajarin ini harus bacanya berkali-kali dulu gitu. Apalagi kalian ya yang belajar satu kali. Tapi kan enak kan, udah tinggal dengerin gitu apa yang udah saya baca gitu ya. Tapi ini sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat penting sekali kita ketahui. Karena ternyata misalnya kita belajar tentang emosi, kenapa sih saya suka marah? Ternyata ada gitu di dalam otak kita. Mekanismenya namanya pembajakan emosi yang dilakukan oleh otak emosi, otak amigdala kepada otak depan kita gitu. Atau misalnya tentang karakter ya, ternyata karakter itu juga dipengaruhi oleh proses-proses kimiawi yang ada di dalam otak kita. Yang paling banyak misalnya dopaminnya, orangnya misalnya lebih semangat seperti itu. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya nggak paham ya bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya, atau saya coba membaca forum karena banyak banget kalian baca 80 orang itu puyeng juga. Tapi akan saya coba jawab ya kalau saya bisa ya. Tapi kalau misalnya emang enggak, tolong nanti didiskusikan di dalam pertemuan tatap muka kita. Itu saja ya untuk hari ini. Selamat beristirahat ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Saya cukupkan sampai sini dulu ya kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Duluan ya. Ya, Bu. Ya.